Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series A Shop for Killers season kedua episode 7 dan ke-8 sekaligus episode terakhir. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya karena anak pasien yang ditahan Babylon pasien mengkhianati Jian. Ia menjadi Trojan Horse untuk membuat Babylon bisa menembus markas Mother Hub dengan mudah. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ini, kita akan melihat Jinwoo yang baru tersadar setelah diserang pasien. Jinwoo melihat banyak tentara Babylon yang memasuki markas. Jinwoo sudah mengantisipasi jika hal seperti ini terjadi sehingga ia sudah memasang bom yang siap diledakkan. Ia tinggal menunggu waktu yang tepat namun ia ketahuan lalu dibunuh anak buah Q dengan mudah. Kemudian Q akan memimpin pasukan ke lantai bawah di mana Jian berada. Sementara itu, pasien sudah mengikat Jian dan Brother. Tentunya pasien juga tidak menikmati momen ini karena ia tak punya pilihan lain. Tak lama kemudian ada yang menelpon pasien namun ternyata itu adalah Jinman. Ternyata di Thailand, Jinman berhasil menemukan Ati dan menyelamatkannya. Jinman sudah membunuh semua anggota Babylon yang menyandra Ati. Tentunya mendengar ini, pasien senang namun Jinman berkata kalau pasien tidak boleh tenang lebih dulu. 고마워하지 마. 나도 지금부터 네 아들 납치할 거거든. Saat ini, Ati hanya berpindah tangan karena sekarang Ati menjadi sandera Jinman. Jika pasien ingin Ati tetap hidup, ia harus memastikan kalau Jian juga bertahan hidup. Pasien langsung membebaskan ikatan Jian dan Brother. Namun sekarang sudah terlambat dan mereka harus pergi secepatnya. Tentunya pasien meminta maaf namun ia tak bisa menjelaskannya sekarang karena mereka harus segera pergi. Ingat, pasien menembak kaki Brother sehingga sekarang ia tak bisa berjalan. Di saat yang sama mereka melihat Q yang sudah sampai. Terjadi baku tembak namun objektif Jian dan yang lainnya adalah untuk keluar dari bangunan hidup-hidup. Sementara misi Q adalah untuk menangkap Jian. Jian dan yang lainnya pergi ke jalan rahasia untuk keluar. Pasien tidak bisa ikut dengan mereka karena seseorang harus menjaga pintu. Pasien ingin menebus kesalahannya dengan menjaga pintu dari anak buah Q yang berhasil mengikuti mereka. Jian tak bisa membuka pintu dari dalam sehingga tidak bisa membantu pasien. Ia ingat perkataan Jinman kalau ada kalanya Jian mungkin kehilangan satu tangannya. Daripada mencoba mengambil lengan itu, lebih baik Jian melindungi sisa lengannya. Satu-satunya yang bisa ia bantu sekarang adalah Brother. Sementara di luar, pasien bertarung dengan hebat namun saat Q datang, pasien dipojokkan sehingga berhasil dibunuh. Q langsung ke ruang rahasia tempat Jian sekarang berada. Pasien tidak bisa melindungi Jian selamanya namun setidaknya ia bisa menghentikan orang lain selain Q untuk memasuki jalur rahasia. Karena Jian berjalan sambil membawa Brother, tentunya ia tak bisa pergi dengan cepat. Q berhasil mengejar lalu menembak Brother. Kondisi Brother memburuk dan ia meminta Jian untuk pergi tanpanya. Q sudah membidik Jian namun ingat Q harus menangkap Jian hidup-hidup. Karena Jian ingin menarik Brother membuat tembakan Q meleset. Namun Brother mengaktifkan pintu rahasia sehingga sekarang Jian aman dan bisa kabur. Brother tidak peduli dengan keselamatannya karena yang penting Jian bisa kabur. Namun tentunya Jian si labil tidak ingin meninggalkan Brother begitu saja. Q sudah sangat dekat dengannya. Q tidak bisa membobol pintu sehingga ia mengancam akan membunuh Brother. Di saat yang sama Brother meninggal atau tak sadarkan diri. Namun Q tetap menembaki Brother di depan Jian. Sebenarnya tembakan Q sengaja dibuat meleset namun Jian tidak mengetahuinya. Q melakukan ini hanya untuk membuat Jian emosi lalu membuat kesalahan. Q menembaki pintu namun seperti perkataan Brother kalau pintu ini kuat sehingga anti peluru. Jian terus berjalan dan menemukan sebuah ruangan. Ingat, di ujung jalur akan ada sebuah kontrol unit untuk membakar markas untuk menghilangkan jejak. Sekarang yang ada di markas tinggal musuh sehingga Jian menyalakan sistem keamanan terakhir. Dari sprinkle mengeluarkan bensin saat ada banyak anggota Babylon di dalamnya. Lalu dengan percikan kecil, kebakaran hebat terjadi di dalam markas. Ada banyak anggota Babylon yang dibakar hidup-hidup. Dan saat api ini mengenai bahan eksplosif, sebuah ledakan besar terjadi sehingga tidak mungkin ada yang selamat jika ada yang terekspos oleh perangkap ini. Tak ada lagi yang bisa Jian lakukan sehingga ia tinggal memanjat keluar. Sampai akhir episode, Jian kembali melihat hantu Songjo. Songjo berkata kalau inilah neraka yang harus Jian tinggali. Awalnya Jian denial, namun apa yang dikatakan hantu Songjo adalah kebenarannya. Tak lama kemudian Jian keluar markas yang ternyata ada di dalam hutan. Ia tinggal mengikuti tanda kuning untuk bisa kembali ke kota.
Di saat yang sama, hujan turun sehingga Jian yang kelelahan juga kedinginan. Di sana ada parkiran yang dipenuhi mobil namun semua pintunya dikunci. Ada satu mobil yang tidak dikunci dan ini adalah mobil Lee. Jian memasukinya untuk berlindung namun tak lama kemudian ia melihat Lee di depan mobil sambil memegang pistol. Mundur ke beberapa hari yang lalu, Lee bertemu dengan Jin yang ingin membuat penawaran. Jin ingin Lee membujuk para kode merah untuk bekerja sama. Dan sebagai gantinya, Babylon akan menyediakan senjata gratis. Lee berkata kalau ia sudah lama pensiun. Lagian apa untungnya bagi Jin membuat penawaran pada orang tua sepertinya. Jin menjawab kalau Lee memiliki karisma yang akan diikuti para kode merah lain. Karena Lee veteran, ia juga memiliki banyak informasi klien. Jin mengakui kalau model bisnis Motherhead Jinman bagus. Kim menunjukkan satu koper berisi banyak uang. Ini adalah uang muka yang akan Lee terima jika ia bisa menangkap Jinman atau Jian. Uang ini sangat banyak sehingga Lee tergiur. Kembali ke masa sekarang Jian sudah di depan Lee. Tak lama kemudian beberapa mobil datang menunjukkan beberapa pria dengan senjata. Namun ternyata Lee tidak menerima tawaran Jin karena yang datang adalah Kim. Tak hanya itu, Kim juga membawa Chul Seng karena ia satu-satunya yang berhasil diselamatkan dari markas. Melihatnya, Jian langsung memeluknya karena merasa lega tidak semua orang meninggal. 자, 지금부터 그린 코드 경호를 시작합니다. Lee akan memimpin operasi untuk melindungi kode hijau. Kembali ke hari negosiasi Lee dan Jin, Lee menolak tawaran Jin karena dari namanya Lee tahu kalau Jin adalah orang Jepang. Jin berkata kalau ia adalah orang Korea yang sudah lama bekerja di Jepang. Lee berkomentar artinya Jin adalah orang Korea yang memilih nama belakang orang Jepang. Bagi Jin, kewarganegaraan bukanlah hal yang penting namun tidak dengan Lee. Lee adalah keturunan langsung dari pahlawan nasional yang melawan penjajah Jepang di Korea. Sehingga ia tak ingin bekerja sama dengan orang Jepang karena menurutnya itu mengkhianati keluarganya. Jin berkata kalau kewarganegaraan tidak penting apalagi saat ini Lee sedang tidak membela Korea. Lee menjawab kalau itu memang benar namun ia tidak menyukai Jin. Bagi Lee, Jin hanyalah orang yang bekerja di balik meja yang tidak pernah bekerja di lapangan. Orang-orang di sini adalah anak buah Lee yang bisa membunuh mereka. Namun Jin di sini bukan untuk berperang sehingga ia tak akan melakukan apapun. Namun Jin menyerang salah satu anak buah Lee lalu membongkar pistolnya dengan mudah. Jin menambahkan kalau Babylon tidak menugaskan orang di balik meja kecuali jika sudah pernah mengotori tangannya. Kembali ke masa sekarang, tim bantuan Babylon baru dikirim ke markas Motherhead yang sudah habis terbakar. Di sana mereka menemukan banyak rekan mereka yang mati gosong. Namun karena saat ledakan terjadi, Q di dalam jalur pelarian, ia menjadi satu-satunya orang yang berhasil selamat. Kemudian dengan menggunakan bom, ia meledakkan pintu yang menghalanginya menangkap Jian. Ia mengikuti jalur yang Jian gunakan namun tentunya ia terlambat. Lalu ia memecahkan sebuah mobil yang parkir untuk mencuri dashcam-nya. Dari rekaman dashcam, Q melihat kalau Jian pergi dengan perusahaan cleaning Kim. Q menelepon Kei memintanya mencari informasi mengenai perusahaan Kim. Tak lama kemudian, Kei dan Jin sampai ke markas Motherhead. Kondisi di sini sangat buruk sehingga Jin kagum Q bisa selamat dari kejadian ini. Di tempat lain, Jian baru terbangun setelah tidur karena ia kelelahan. Ia melihat anak Lee yang juga sedang berlindung di sini. Saat ini mereka berada di bawah tanah yang sepertinya adalah bekas jalur kereta api. Di saat yang sama ada telepon yang berbunyi. Lee meminta Jian yang mengangkatnya. Jian menurut dan ternyata ini adalah Jinman yang memberitahu kalau ia masih hidup. Setelah menelpon dengan Jinman, Lee membawa Jian ke tempat di mana saat ini Minye sedang dirawat. Sepertinya pasien sengaja menembak Minye di lokasi yang tidak vital sehingga Minye berhasil selamat. Namun walau begitu, saat ini Minye masih tak sadarkan diri. Lee mengajak Jian melihat-lihat tempat ini. Bisa dibilang kalau tempat ini adalah markas untuk kode merah. Ini bukan tempat biasa yang bahkan tidak bisa ditembus oleh tank. Lee menunjukkan gudang senjata yang biasa digunakan. Kebanyakan senjata di sini dibeli dari Motherhead. Para kode merah biasanya ke sini untuk membawa senjata. Kemudian mereka keluar terowongan. Saat ini mereka sedang di tengah hutan. 근데 자신 있는 거야? Lee bertanya apa Jian sudah yakin dengan rencana yang dibicarakannya dengan Jinman. Jian berkata walaupun ia belum yakin namun ia tak bisa tinggal diam. Sementara itu, walau Jian gagal ditangkap, namun Jin berhasil merebut kembali server yang dicuri Jinman. Saat ini server dilindungi kode Motherhead sehingga butuh waktu sampai mereka bisa mengaksesnya. Salah satu hacker berkata kalau dengan peralatan yang mereka gunakan sekarang tidak cukup untuk memecahkan kode Motherhead. Kemudian Kei menyediakan sebuah superkomputer untuk mereka gunakan. Di tempat lain, Jin sedang melapor pada atasannya Chen.
Jin melapor kalau ia berhasil merebut kembali server Babylon dan juga melumpuhkan Mother Help. Walau ia belum bisa menangkap Jinman dan Jian, namun menurutnya itu bukanlah ancaman. Kembali ke tempat Jian, Cho Sheng dan Brother sudah menyiapkan rencana jika Babylon kembali merebut server. Cho Sheng tahu kalau Babylon pasti akan menggunakan superkomputer. Cho Sheng sudah membuat kalau server seperti bom listrik. Server akan mengalirkan listrik ekstrim yang bisa menyebabkan mati listrik dalam radius 1 km. Mereka akan memiliki waktu sekitar 5 menit sampai daya cadangan Babylon diaktifkan. Walau listrik mati, namun Cho Sheng sudah memasang komunikasi satelit pada server. Cho Sheng mengaktifkan kode yang membuat markas Babylon overheating dan mati listrik. Saat orang-orang sibuk, Cho Sheng tinggal menghubungkan server mereka dengan server Babylon. Ternyata Cho Sheng sudah menaruh mata-mata di Babylon yang akan membantunya. Mata-mata ini menyambungkan koneksi dengan sempurna dan tepat waktu. Sehingga setelah listrik kembali dan server diperiksa, isinya kosong. Jin marah karena ia sudah melapor pada atasannya kalau semuanya baik-baik saja, namun semuanya malah berbalik. Di tempat lain, Q dan dua anak buahnya sedang menunggu di sebuah parkiran. Q menerima informasi dari K tentang kode kuning Kim sehingga mereka akan menunggu di sini sampai Kim datang. Kembali ke tempat gym. In-shop, K dan Jin sedang berbicara. In-shop sudah memberitahu para karyawan kalau mati listrik sebelumnya hanyalah kesalahan mekanik dan bukan serangan Jinman. Namun In-shop masih tidak tenang karena Jin menangani masalah ini tanpa memberitahu pusat. Bahkan pengeboman bis karyawan juga tidak dilaporkan dan pemeriksaan tim audit juga sepertinya dihentikan. Menurut In-shop, Jin seolah menutupi kejadian ini. Jin menjawab kalau In-shop tak perlu memikirkan hal yang tak penting lalu mengusirnya. Waktu berlalu saat In-shop akan pulang, Ke sudah menunggu di mobilnya. Ke di sini untuk mengirimkan pesan dari Jin. Kalau urusan melapor ke pusat adalah urusan kepala cabang dan In-shop tidak perlu memikirkannya. Sekarang Ke di sini hanya untuk mengancam sehingga tidak akan membunuh In-shop. Namun setelah Ke pergi, In-shop melihat sebuah flash disk asing di mobilnya. Flash disk ini adalah pemberian dari mata-mata Cho Sheng. Sementara itu, Q dan rekannya masih menunggu di parkiran. Di saat yang sama, bis Kim datang dan ini yang Q tunggu seharian. Karena mereka sudah memastikan lokasi Kim, mereka akan menyerang Kim namun akan menangkapnya hidup-hidup. Mereka bertiga masuk ke dalam bangunan dengan hati-hati. Q terkejut karena ia melihat Kim sedang berbicara dengan Jinman. Melihat Jinman membuat Q mengalihkan targetnya pada Jinman. Kemudian Q dan Jinman bertarung 1 lawan 1. Maju 2 jam kemudian, Jin baru ditunjukkan rekaman saat Q menyerang Jinman. Jin marah karena baru mengetahui ini. Ketakutan terbesarnya adalah jika Q mengetahui kalau yang membunuh Jun adalah Bell dan bukan Jinman. Saat Jin akan pulang, ada sebuah mobil yang menghentikan mereka. Dari mobil ini muncul Q dan anak buahnya yang tidak terluka. Melihat ini membuat Jin menjadi waspada. Q menunjukkan kalau ia berhasil menangkap Jinman hidup-hidup. Akhirnya setelah sekian lama, Jin bisa melihat Jinman dengan matanya sendiri. Waktu berlalu, Jinman tersadar dengan keadaan terikat. Jin bertanya kenapa Jinman melawan Babylon, apa ia pikir bisa mengalahkan Babylon. Jinman menjawab kalau ia tak peduli dengan kemenangan. Ia hanya ingin hidup dengan tenang, namun Babylon menyerangnya sementara Mother Help hanyalah melawan. Jin memuji kalau model bisnis Mother Help yang dibuat Jinman memang bagus. Jinman menjawab kalau ia membuat Mother Help untuk melindungi Jian untuk membayar hutangnya karena ulahnya hidup Jian menderita. Jinman tidak akan dibunuh karena Jin butuh biometrik Jinman untuk mengakses server Mother Help. Di tempat lain, Jian sedang melihat video Jinman yang disiksa oleh Jin. Tentunya melihat ini membuatnya sangat marah. Ia keluar markas untuk melampiaskan amarahnya. Cho Sheng ingin menenangkan Jian namun Lee menghentikannya. Jian sudah menentukan pilihannya sehingga Jian harus menanggung bebannya sendiri. Kembali ke markas Babylon. Setelah memiliki biometrik Jinman, Babylon bisa mengakses Mother Help. Dengan aplikasi ini, mereka bisa melacak di mana saja agen Mother Help dari semua kode. Mata-mata ingin keluar ruang server untuk mengganti kabel. Namun ini hanyalah kedok. Karena ia mata-mata, artinya ia adalah kode ungu. Di toilet, ia mengeluarkan chip dari tangannya lalu menghancurkannya. Dengan begitu, saat Kay memeriksa lokasi agen Mother Help, ia tidak akan ketahuan. Jin sudah mengetahui semua lokasi agen Mother Help. Pertama, Jin ingin bernegosiasi dengan para kode merah yang tidak mengikuti Lee. Setelah itu, dibuat kategori dari yang bisa bernegosiasi dan juga dieliminasi. Orang pertama yang Jin tentukan untuk dieliminasi adalah Kim. Tak lama kemudian, Jin mengirim pasukan Babylon untuk membunuh Kim namun ia berhasil melarikan diri. Namun walau begitu, kebanyakan anak buah Kim dibunuh dan bisnisnya juga dihentikan oleh K. Sementara itu, Jian bisa melihat banyak kode yang tidak aktif. Mereka bisa diartikan dibunuh atau berkhianat. Dengan biometrik Jinman yang dimiliki Babylon membuat semua klien Mother Help membatalkan kontrak yang sedang berjalan.
Di saat yang sama, Minye sudah tersadar lalu menemui Jian. Kemudian Minye dan Jian pergi ke atas bukit. Mereka di sini untuk melakukan pemakaman simbolis untuk Jinwoo dan juga Pasin. Jian sedih karena ia bahkan tak punya satupun foto bersama brother. Yang bisa Minye lakukan hanyalah menenangkan Jian kalau ini semua bukanlah salahnya. Di tempat lain, Jin memanggil 4 rekan Jinman di Mother Lab. Karena Jin ingin mengambil alih Mother Lab, ia ingin menawarkan agar mereka sebaiknya bekerja dengan Babylon untuk meraih market global. Jin juga memberi mereka souvenir untuk melancarkan negosiasi. Di saat yang sama, semua klien menerima pesan. Cam menunjukkan kalau ada mata-mata yang memiliki rekaman saat Jin mengaku kalau yang membunuh Jun adalah Bell dan juga pengeboman bis karyawan adalah ulahnya. Di saat yang sama, ada yang menelpon Jin. Yang menelponnya adalah Jian. Penyebaran rekaman ini adalah ulah Jian. Jian berkata kalau ia masih memiliki banyak senjata untuk menyerang Jin. Ia punya rekaman saat Jun membunuh Yonghan. Jian belum merilis semua rekaman ini sehingga ia meminta Jin untuk membebaskan Jinman. Jin tidak ingin diperas oleh anak-anak seperti Jian. Ia malah mengancam akan membunuh Jinman. Jian balik mengancam, maka Jin juga akan mati karena isi server Babylon akan ia sebarkan. Kemudian Jin kembali ke ruang rapat. Ia melihat ternyata klien Mother Lab menerima pesan kalau ada buronan sebesar $5 juta untuk kepala Jin. Karena negosiasinya gagal, ia memerintah Ke untuk membunuh klien Jinman. Kemudian Jin ke ruang kontrol karena perang terakhir akan terjadi. Dari server Mother Lab, ia bisa melihat kalau banyak kode merah yang berkumpul di lokasi Jian berada. Jian menelpon Babylon cabang Okinawa. Ia ingin cabang Okinawa mengirim drone untuk menyerang koordinat sekarang Jian berada. Perintah ini tanpa persetujuan pusat, namun Jin tak peduli dan memaksa cabang Okinawa untuk tetap mengirim drone. 괜찮을까요? 안 괜찮지. Bahkan Kei mulai khawatir sehingga bertanya apa ini tak apa-apa. Jin suka bertindak seenaknya karena menurutnya yang penting adalah hasil akhirnya. Sesuai arahan, Babylon Okinawa mengirim drone namun bahkan serangan drone tidak cukup untuk menembus markas kode merah Lee. Jin sadar kalau penyerangan harus dilakukan dari jalur darat sehingga ia mengirim pasukan besar ke sana. Karena serangan satu-satunya adalah serangan darat, Jian sudah bersiap apalagi banyak kode merah yang akan mengikutinya. 와주셔서 감사합니다. 정지안입니다. Ini adalah perang terakhir sehingga Jian yang akan memimpinnya. Tak lama kemudian pasukan Babylon sudah sampai di lokasi. Jalan masuk dihalangi beberapa mobil yang ditumpuk. Babylon mengeluarkan robot untuk menyingkirkan semua penghalang. Robot ini yang dikirim lebih dulu karena tentunya tempat ini dipenuhi jebakan. Namun robot berhasil bertahan dari jebakan pertama dan menemukan lokasi Jian. Q mengirim semua anggotanya ke dalam markas kode merah. Saat mereka membuka paksa pintu, kemudian mereka mulai menembak. Satu-satunya orang yang tidak masuk ke dalam bangunan adalah Q dan anak buahnya. Mundur ke pertemuan Q dengan Jinman, Jinman bisa memojokkan Q dengan mudah. Namun Jinman tidak ingin membunuh Q karena ia tahu kalau Jin memanfaatkan Q dengan menipunya. Jinman menunjukkan rekaman kalau yang membunuh Jun sebenarnya adalah Bell. Tentunya Q tidak mempercayainya begitu saja. Jinman menambahkan kalau orang-orang di control room yang tahu kebenarannya dibunuh Jin dengan meledakkan bisnya. Ini adalah upaya Jin untuk menyingkirkan saksi. Melihat ini, Q mempercayai perkataan Jinman. Ternyata saat Jinman menelepon Jian, Jinman ingin Jian bekerja sama dengan Q. Jian sangat membenci Q karena Q membunuh Wu Jin dan juga membunuh brother di depan mata Jian. Jinman berkata kalau perbedaan teman dan musuh hanyalah setipis kertas. Kembali ke masa sekarang. Ternyata di markas kode merah tidak ada siapapun. Yang mereka temukan hanyalah patung manusia dengan chip agen Mother Hub. Ternyata yang memberikan ide agar Jinman diserahkan pada Babylon adalah Jian. Jian ingin membuat Jin lengah dan memberikan apa yang ia mau, yaitu Mother Lab. Setelah mendapatkan biometrik Jinman akan membuat Jin kegirangan dan menurunkan kewaspadaannya. Hal ini akan memberi mereka waktu untuk mengumpulkan informasi dari kode ungu yang mereka tanam di Babylon. Lalu Jian mengumpulkan kode merah sebanyak-banyaknya lalu meminta mereka mencabut chip mereka dan mengumpulkannya. Dengan begitu, Babylon akan datang menyerang dan bisa dengan mudah dijebak. Satu-satunya pintu masuk diledakkan sehingga pasukan yang ada di dalam akan terjebak. Mundur lagi beberapa jam yang lalu, sebelum pergi ke markas kode merah, Q menemui Jinman. Jinman berbela sungkawa atas apa yang terjadi pada Jun. Q menjawab kalau dari dulu ia tahu hari seperti ini pasti akan datang. Q menjelaskan kalau ia dan Jun dibesarkan oleh Yakuza. Saat ia berusia 10 tahun, bos Yakuza membunuh untuk membalas dendam ayah Q. Q dan Jun melihat pembunuhan ini namun bukannya takut, mereka hanya melotot menatapnya. Saat itu Yakuza tahu kalau Q dan Jun memiliki bakat menjadi pembunuh sehingga dilatih. Alasan Q memberitahu Jinman ini karena ia merasakan hal yang sama pada Jian.
Jika Jinman mengurung singa, maka cakar dan taringnya akan tumpul. Dengan kata lain, Jian memiliki bakat sebagai pembunuh seperti mereka. Sebelum pergi, Kyu memberi sesuatu pada Jinman. Kembali ke masa sekarang. Jin sangat muak karena tidak ada rencananya yang berjalan lancar. Di saat yang sama, In-sop menelpon Jin. Ia memberitahu kalau pusat ingin berkomunikasi sehingga Jin harus ke ruangannya. Sementara Jinman bisa membebaskan diri dari benda yang Kyu berikan padanya sebelumnya. Penjaga menjadi waspada namun In-sop datang. Ia memberi Jinman sepatu karena sekarang kebanyakan karyawan Babylon tidak ingin bekerja sama untuk Jin. Di tempat lain, Kei ditelepon pusat untuk pergi dari Babylon Korea sekarang juga. Kei bingung karena sekarang ia sedang di tengah-tengah misi. Pusat menjawab kalau misi ini bukan operasi Babylon sehingga ia harus segera pergi. Di tempat lain, Jin sudah ke ruangannya namun In-sop membohonginya karena atasannya tidak sedang menunggu video call. Kemudian Jin kembali dan terlihat kalau semua orang berbicara di belakangnya dan juga mengabaikannya. Saat ia ke ruang kontrol, tidak ada siapapun di sana. Jin menelpon Kei namun teleponnya tidak diangkat. Jin sangat muak sehingga ia membanting gelasnya. Di gelas itu, ia melihat sebuah alat penyadap. Dengan alat inilah selama ini pembicaraan Jin direkam mata-mata. Di tempat lain, mata-mata masih belum pergi. Ia masih memiliki tugas untuk mematikan sistem keamanan markas Babylon. Tak lama kemudian Jin datang ke ruangan ini sehingga mata-mata hanya bisa bersembunyi. Jin tidak melihat mata-mata karena ia terlalu fokus pada pasukan Jian yang sudah sangat dekat dengan markas. Jin memberi perintah penjaga gerbang untuk tidak membiarkan Jian masuk. Namun di saat yang sama, penjaga gerbang melihat rekaman video Jin yang membohongi anggota Babylon bahkan banyak membunuhnya. Tentunya melihat ini membuatnya membenci Jin dan tidak ingin menuruti permintaannya. Semua ini adalah rencana yang dibuat Jian dengan memanfaatkan buruknya kepemimpinan Jin. Sekarang kebanyakan pasukan Babylon terjebak di markas kode merah. Sementara karyawan yang tersisa tidak ingin lagi mengikuti Jin. Sementara di dalam, Jin melihat Jinman yang sudah terbebas. Ia tidak akan menang 1 lawan 1 melawan Jinman sehingga memilih kabur. Tak lama kemudian, Jinman bertemu dengan pasukan Jian. Kini mereka tinggal selangkah lagi untuk mengalahkan Babylon Korea. Tak lama kemudian, Jin muncul. Ia menembakkan senjata berat namun ia hanya seorang diri. Jin berada di posisinya bukan karena kebetulan karena ia memanglah prajurit handal. Ia bisa melawan beberapa pasukan kode merah. Sementara Chul Seng dan yang lainnya ke ruang kontrol untuk bisa menghubungi Chen. Kini Jinman bisa melihat wajah Chen. Chen tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Jin. Namun Jinman masih memiliki server Babylon dan bisa menyebarkan informasi rahasianya. Yang diinginkan Jinman sama seperti dari awal, yaitu ia ingin hidup berdampingan dengan Babylon. Ia tidak ingin mereka saling bunuh. Jinman berjanji kalau ia tak akan menyebarkan informasi rahasia Babylon. Di saat yang sama, Jin juga sampai. Ia sudah berhadapan dengan Jinman. Chen meminta Jin untuk menurunkan senjatanya karena misinya sudah selesai. Chen merasa kalau Jin tidak setia pada Babylon melainkan pada dirinya sendiri. Saat Jin akan menembak Jinman, tanpa ragu Jian menembak Jin tepat di dahinya. Ini adalah pembunuhan kedua yang dilakukan Jian dan dua-duanya headshot. Kemudian Chen berkata selama ia hidup ia akan menjamin gencatan senjata mereka. Namun jika sedikit saja informasi Babylon bocor maka mereka akan berperang lagi. Waktu berlalu setelah memastikan tidak ada siapa-siapa lagi di markas Babylon, Jian meledakkannya. Ini adalah bukti kalau Motherhead menang di peperangan ini walau yang diinginkan Jinman adalah untuk berdamai. Dan dengan begitu, A Shop for Killer season kedua pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Dibandingkan season pertamanya, Mimin lebih suka dengan season pertama. Menurut Mimin, datangnya Jin sebagai antagonis baru awalnya menjanjikan tapi kok malah gak guna. Jin yang secara posisi lebih tinggi dari Yonghan harusnya lebih hebat dalam pembuatan strategi. Tapi Jin ini gaya kepemimpinannya buruk banget. Setiap ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, ia langsung main bunuh aja. Jadinya Jin ini gampang bikin musuh dan tidak disukai bawahannya. Mimin kecewa sama karakter Jin ini karena Bell lebih baik jadi antagonis daripada si Jin. Yang kedua, terlalu banyak pengorbanan tak berarti. Kematian Jinwoo dan pasien ini secara pengembangan cerita sebenarnya bisa dibilang mati sia-sia. Sementara untuk Brother, menurut Mimin ia masih hidup dan dijadikan bahan kalau ada season ketiga. Menurut Mimin, cerita season kedua ini terlalu lebay sampai ada robot-robotan segala tapi masih bisa mudah dikalahin. Lebih realistis season pertama dibandingkan season kedua, jadi untuk rating episode terakhir ini Mimin kasih rating 7/10. Apa kamu setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di season berikutnya.